Begitu sabda Nabi Muhammad SAW, siapa tahu yang mendengar itu nanti disampaikan pada orang lain, orang yang ketiga itu lebih paham daripada yang mendengar langsung. Gak ngerti kita. Makanya kalau kita punya yang baik, sampaikan, niatkan agar orang lain dapat kebaikan. Boleh saya share sedikit? Ulangi lagi boleh? Ya. Allah kaya atau tidak kaya? Kaya atau maha kaya? Kok tahu? Kok tahu? Bukan lagi informasi, tapi fakta. Betul? Ini pondok pesantren, masjid ini yang bangun siapa? Jangan bilang gitu, selesai masalah nanti. Benar kan ya? Dengan bantuan tim. Benar kan? Maka begitu lihat pondok ini, begitu lihat bagaimana streamingnya, bagaimana produk-produk dijual, bagaimana mengelolanya, orang melihat, oh ini yang ngelola ahli ini. Maka pengen kenalan. Betul ya? Pengen kenalan. Ini kalau sama A. Tapi kalau antum punya tetangga, mohon maaf, tetangga antum rumahnya 2 hektar. Bangunannya 300 lantai. Udah gila dikit gak apa-apa. Bangunannya 300 lantai. Tiap hari dia duduk depan rumahnya, siapa yang lewat kasih uang 1 M. Kaya kok. Yang lewat kasih uang 1 M. Pertanyaan saya, pengen lewat situ enggak? Pengen lewat situ enggak? Kenapa? Karena pengen dapat uang 1 M. Kenapa mau lewat situ? Ada informasi, betul? Ada fakta, rumahnya besar, 300 lantai, tiap pagi orangnya di situ, benar kan ya? Kemudian ada faktanya orang yang lewat 1 M, yang lewat 1 M, terus begitu. Maka antum yakin untuk lewat sana, benar? Pertanyaan saya, lah kekayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah antum merasakan belum? Lah gaya, sudah. Kalau antum sudah merasakan maha kayanya Allah, maka gak akan pernah merasa miskin. Gak akan pernah. Kalau udah merasakan maha kayanya Allah, gak akan pernah merasakan miskin. Bagaimana merasa miskin seseorang yang punya Allah? Baru punya kenalan tetangga yang tadi aja gak merasa miskin, gak merasa takut, gak merasa dia akan lemah, dia cukup ngomong asal aku lewat 1 M, gitu aja kok, repot, dunia boleh terbalik, orang lain boleh susah, tapi aku punya tetangga yang baik hati, cukup lewat 1 M. Nah sekarang punya Allah yang maha kaya, wal ghani wal mughni. Allah itu bukan cuman maha kaya, bahkan Allah pamer kekayaannya. Allah pamerkan kemahakayaannya Allah. Agar apa? Buat antum, buat saya tenang. Anal ghani wa anal mughni. Aku maha kaya, tapi aku juga bisa membuat kamu kaya. Aku maha kaya dan aku bisa buat kamu kaya. Lihat jagat raya, lihat dirimu. Makanya pernah terjadi ada seorang, saya nggak tahu saya udah pernah cerita di sini atau belum, wallahu alam. Yang penting yang teringat sekarang ini saya sampaikan. Ada seorang sufi itu bahasa lama. Kalau bahasa zaman sekarang itu dimodernkan sama AA. Tasawuf itu dirubah nama jadi manajemen kolbu. Dulu kalau pakai nama tasawuf orang pada ribut. Tasawuf. Diganti manajemen kolbu, MQ, cerdas, brilliant, Masya Allah. Orang mana nih? Bandung ya? Maaf Pak. Cuman menyampaikan fakta. Bukan rekayasa dan bukan kata-kata untuk memuji dan memuja, tapi pujian dan pujaan kepada seorang manusia, karena Allah Ta'ala itu perintah Allah kepada manusia, muslim satu pada muslim yang lain. Fa'inal muslim, karena muslim kalau dipuji tambah imannya besar. Rabbal iman fi qalbi, begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu lihat temanmu pinter ya bilang pinter, kalau temanmu sholatnya bagus, bagus.
Kalau temanmu rajin sedekah, lanjutkan, puji dia. Biar apa? Semakin bersemangat. Itu kalau temanmu mukmin yang benar-benar mukmin. Ini ada seorang sufi, ahli manajemen qalbu. Di masa paceklik krisis ekonomi, jam berapa ini? 23.3. Cari alasan nggak dapat. Ada seorang mukmin, sufi, ahli manajemen qalbu di masa paceklik krisis ekonomi. Dia lewat di pasar, semua orang itu banyak yang sedih, stres. Lihat ada satu budak. Budak kan jelas miskin ya, budak. Budak ini joget-joget. Nari-nari, nyanyi-nyanyi riang gitu. Maka sufi tadi menghampiri, aneh orang ini. Yang lain stres, yang lain pusing, yang ini budak, tapi dia menari-nari. Maka nanyalah sama budak tadi, kamu kok nari-nari bahagia, nggak seperti yang lain, kenapa? Ditanya, lah kamu ngapain nanya-nanya sama saya? Loh saya ini ulama, saya ketemu orang-orang ini pada stres, tapi kok kamu riang gembira? Kalau bukan kamu yang nanya nggak saya jawab, mau tahu urusan orang saja. Tapi karena kamu yang nanya, saya mau jawab. Saya punya majikan, saya ini budak, saya punya majikan. Orang-orang ini pada bingung semua karena nggak ada gandum, nggak punya duit. Nah saya punya tuan, ini adalah pengusaha gandum, juragan gandum. Jadi asal saya taat sama dia selesai, pasti saya makan roti. Yang penting saya taat sama tuan saya. Jadi saya menari-nari, yang lain bingung makan apa, makan saya udah dijamin sama tuan saya. Jadi saya bahagia, walaupun saya seorang budak. Sufi tadi langsung pingsan. Yang ditanya kaget, masalah ini. Dibangunkan, dia nggak bangun, Pak? Bangun. Begitu bangun ditanya, loh Bapak kenapa pingsan? Dengar jawaban saya. Kamu baru budak yang percaya pada tuanmu, pengusaha gandum, kamu bisa hidup bahagia. Saya punya Allah yang maha kaya, kenapa masih mikir? Anal fakiru ilaika ya Rabb wa anta anni ghaniyun. Tuh ada tuh lagunya. Anal fakiru ilaika ya Rabb. Saya ini sangat butuh kepadamu ya Allah. Kalau kamu nggak butuh sama saya. Dan nikmatnya ketika kita boleh minta sama yang maha kaya. Gitu kok masih mikir, nanti duit saya dari mana? Nanti rezeki saya dari mana? Nanti hidup saya bagaimana? Ini manusia-manusia yang belum kenal Allah Ta'ala dan gak lihat betapa maha kayanya Allah. Masa gak bisa lihat sih? Terang benderang seperti matahari loh. Maha kayanya Allah. Kok kita masih ragu akan rezeki besok? Masih ragu, gak ada solusi untuk masalah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah maha kuasa, berbuat apapun bisa. Tuh contoh lagi boleh. Jamnya ditutup ini, cari jam. Itu ada. Aman itu, gede itu. Cabut kabelnya. Wah ini, Masya Allah. Lanjut boleh. Ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang mana? Nabi Sulaiman alaihissalam ada di atas gunung bersama pasukan. Semut ada di lembah di bawah. Jadi bukan semut di kaki, bukan ya. Nabi Sulaiman ada di atas gunung. Semut ada di bawah lembah. Gak mungkin itu, kalau suara manusia aja akan menggema-gema, teriak itu menggema-gema. Tapi semut ini ngomong kepada teman-temannya, segera masuk ke liang, kembali ke rumah. Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat. Nanti kalian akan diinjak-injak karena mereka nggak ngerti. Begitulah kebiasaan orang-orang yang memang punya kekuasaan. Gitu kan ya? Nginjak tapi nggak ngerti, nggak ada niat. Kamu aja yang baperan merasa terinjak. Nggak ada niat. Kita aja yang baperan merasa diinjak. Kalah sama semutnya Nabi Sulaiman, bijaksananya luar biasa. Mereka nggak akan injak-injak, mereka nggak ngerti itu kalau nginjak-injak kita, karena kita kecil, lemah, diinjak-injak. Mereka nggak sadar, nggak salah mereka. Kita aja yang pandai menyelamatkan diri. Ayo lari semua, kembali ke liang. Nabi Sulaiman di atas gunung
ketawa. Ya, ketawa kenapa? Wah, ada semut yang bijaksana luar biasa. Disitulah Nabi Sulaiman akhirnya jalannya itu nunggu semutnya semua